Hey guys, di video kali ini kita akan ngebahas satu karakter DC yang paling ditunggu kemunculannya di layar lebar. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Green Lantern? Sejak film Green Lantern yang diperankan oleh Ryan Reynolds tidak terlalu sukses, ada banyak sekali fans yang menunggu karakter ini untuk dibuatkan lagi filmnya dengan versi yang lebih baik lagi. Apalagi dengan naiknya Ryan Reynolds sebagai Deadpool, banyak sekali orang yang mengharapkan Ryan juga mengharapkan ia memerankan Green Lantern lagi. Tapi, tentu saja itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Mengapa mustahil? Karena memang di film-film Deadpool sendiri, Ryan Reynolds selalu tegas mengatakan bahwa ia sangat menyesal sudah menjadi Green Lantern. Bahkan bukan cuma di filmnya saja, di versi dunia nyata, Ryan Reynolds juga sering mengatakan bahwa ia menganggap tidak pernah memerankan Green Lantern. Sebenarnya memang pernyataan Ryan ini sedikit berlebihan, tapi mungkin pernyataan itu sebagai salah satu image dia yang sudah menjadi Deadpool di Marvel. Beberapa saat yang lalu, Delis kan sempat nonton lagi Green Lantern di Netflix. Kalau niat awal kita nontonnya dengan pikiran untuk menikmati filmnya, Green Lantern bukanlah film yang buruk. Terlepas dari masalah CGI yang belum sempurna, kemudian juga alur cerita yang sangat simpel, Green Lantern masih tergolong film yang bagus. Andai saja DC ini lebih cepat melanjutkan film keduanya dengan Ryan Reynolds, sepertinya masa depan Green Lantern akan semakin meroket. Tapi memang sekali lagi Ryan Reynolds ini sudah menjalani takdirnya sebagai Deadpool. Jadi, sekarang mari kita berharap para pemain Green Lantern selanjutnya dipilih dengan baik dan tentunya juga harus berkualitas. Nah, di video kali ini, kita tidak akan membahas bagaimana gambaran cerita film Green Lantern nantinya. Tetapi, kita akan ngebahas satu teori yang banyak sekali dibahas di luaran sana. Teori apa itu? Teori itu adalah, nantinya Green Lantern akan diperkenalkan di Justice League versinya Snyder Cut. Apakah teori ini punya peluang benar? Untuk mengetahuinya, yuk kita bahas lebih dalam lagi. Kita semua tahu bahwa Justice League Snyder Cut ini akan segera dirilis di HBO Max, tepatnya di tahun 2021. Nah, dengan durasi film yang sangat panjang, film ini menjadi momen yang tepat bagi DC jika mereka ingin memperkenalkan Green Lantern lagi. Menurut kita, Green Lantern benar-benar harus dibuatkan proyek yang sangat serius, karena peluang sukses untuk karakter ini cukup besar. Meskipun Green Lantern ini bukanlah anggota tetap dari Justice League, tapi menghadirkan salah satunya di Snyder Cut akan memberikan peluang cerita yang lebih baik. Apalagi Green Lantern juga sudah dikonfirmasi menjadi bagian dari rangkaian film-film DCEU masa depan. Memang desas-desusnya, Green Lantern akan segera hadir di versi serialnya setelah disinggung di Crisis on Infinite Earth dan juga di ending serial Arrow Season 8, kita diperlihatkan bahwa John Diggle ini sedang membuka kotak seperti kotak cincin yang memancarkan cahaya biru berkilau dari dalamnya. Apa yang John Diggle buka itu? Nah, fans menduga, akhir Arrowverse ini menjelaskan kalau John Diggle akan menjadi pemeran Green Lantern di serialnya nanti. Tapi itu adalah versi sinetronnya saja guys. Jelas untuk versi layar lebarnya akan jauh lebih berkualitas karena memang biaya yang dikeluarkan cukup besar. Jadi walaupun nantinya akan hadir serial Green Lantern, tetap saja versi layar lebarlah yang paling kita utamakan. Ada juga komentar dari salah satu orang penting di film Green Lantern sebelumnya yang menuntut kalau Ryan Reynolds ini harus menyudahi perannya sebagai Green Lantern di DC sebelum ia mengerjakan proyek Deadpool ketiga. Memang kabar ini sempat heboh, tapi kemungkinan Ryan Reynolds ini kembali menjadi Hal Jordan sangat kecil sekali kemungkinannya. Yang bisa saja terjadi tentu lewat film Justice League Snyder Cut ini. Apalagi Zack Snyder sempat menyinggung bahwa ke depannya mereka akan lebih banyak menggunakan konsep multiverse untuk film-film mendatang. Dengan pernyataan seperti itu, jelas jalan masuk bagi Green Lantern ini terbuka sangat lebar. Jelas DC harus berani mengambil keputusan dan tidak terlalu terpuruk dengan kegagalan masa lalu. Faktanya memang banyak orang yang menyukai Green Lantern, baik di versi komik maupun di versi animasinya. Dengan orang-orang di balik layar yang berkualitas, serta cerita yang menarik, mudah sekali bagi Green Lantern untuk sukses. Tapi terlepas dari semua teori kita tentang rencana besar DC ke depannya, untuk mengetahui beberapa rencana besar itu, kalian hanya harus bersabar menunggu event DC Fandom yang akan digelar di bulan Agustus nanti. Event online gratis ini akan mengumumkan banyak sekali proyek-proyek besar DC ke depannya. Untuk debut Green Lantern di Justice League ini, kita belum tahu Green Lantern yang mana yang akan diperkenalkan. Tebakan kita, kemungkinan besar kalau tidak Hal Jordan, siapa lagi kalau bukan Green Lantern versinya John Stewart. Yang jelas kita menduga, setelah lama sekali Justice League versi Snyder Cut ini baru akan di-approve, pasti ada beberapa persyaratan atau bahkan lebih tepatnya titipan-titipan untuk proyek lain yang sebenarnya belum ada pada saat Zack Snyder syuting dulu. Nah, salah satunya bisa saja akan dimasukkan footage atau Easter egg tentang kehadiran Green Lantern.
Dengan sedikit sekali informasi tentang proyek Green Lantern ini, sepertinya DC punya rencana matang untuk menggarap karakter satu ini. Dengan di blow up terus oleh Ryan Reynolds saja, sudah menaikkan ekspektasi kita untuk film Green Lantern ini. Jadi, DC harus benar-benar memikirkan matang-matang dalam memilih aktor ataupun sutradara dalam film ini nanti. Ada beberapa petunjuk yang sengaja Zack Snyder berikan terkait kehadiran Green Lantern. Selain lewat akun-akun sosial medianya, Zack Snyder juga tidak segan-segan membocorkan kehadiran lambang-lambang Green Lantern di beberapa proyek Justice League. Coba kalian perhatikan lambang-lambang superhero Justice League yang ada di hoodie ini. Kalau kalian jeli, di lengan kirinya ini terlihat jelas sekali itu adalah lambangnya Green Lantern. Lalu untuk di lengan kanan, kita juga bisa melihat logo Martian Manhunter, yang berarti bisa saja dia juga hadir di Justice League versi Snyder Cut ini nanti. Oh iya, buat yang belum tahu, kabarnya Martian Manhunter ini sebenarnya sudah eksis di DCEU. Ternyata dia selama ini menyamar sebagai Jenderal Swanwick. Kabarnya, Zack Snyder ini akan segera mengungkapkannya. Dengan suntikan dana sebesar 30 juta dolar Amerika ini, sudah jelas sangat mudah untuk menambahkan aktor-aktor baru di jajaran film ini. Karena memang Green Lantern belum pernah hadir di film-film DC, kisah Green Lantern yang ada di Justice League nanti sepenuhnya merupakan cerita yang sangat baru. Dengan cerita yang sangat fresh dan baru ini, Zack Snyder bebas mengimprovisasi ceritanya. Artinya, tidak ada beban bagi Zack Snyder untuk menghadirkan Green Lantern. Tapi karena memang Green Lantern ini baru akan muncul, jelas nantinya dia tidak akan mendapatkan peran besar. Bisa saja ia hanya muncul sebentar saja, hanya untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa mereka sudah eksis selama ini. Kalau tidak salah, di Justice League yang dulu, kita sempat melihat cincin Green Lantern Corps yang berterbangan di sekitar Steppenwolf. Nah, bisa saja cincin itu sedang mencari tuan barunya karena tuan lamanya dibunuh oleh Steppenwolf dalam perjalanannya mengambil Mother Box. Menurut kalian, Green Lantern manakah yang paling besar kemungkinannya muncul di Justice League? Apakah Green Lantern Hal Jordan atau versi John Stewart? Kalau Hal Jordan, jelas dia sudah muncul lewat filmnya di tahun 2011. Tapi untuk versi John Stewart, dia belum pernah muncul. John Stewart sudah sering muncul di film animasi ataupun hanya terkenal lewat versi komiknya saja. Nah, bisa saja John Stewart ini juga akan muncul pertama kali di Justice League sebagai petunjuk sebenarnya ada banyak sekali versi Green Lantern yang ada di bumi ini. Kalau kalian paham, sebenarnya tugas Zack Snyder ini sangat berat dengan disetujunya proyek Justice League versi dirinya. Dengan film sebelumnya yang kurang sukses, jelas fans ataupun orang-orang yang penasaran sangat menekankan bahwa Justice League versi dirinya ini haruslah benar-benar perfect. Kalau boleh memberi saran, menurut Daily Screen, justru dengan dirilisnya kembali Justice League versi sutradara aslinya ini, sebenarnya tidak terlalu banyak mengubah jalan cerita dari filmnya nanti. Kalau kalian berharap jalan ceritanya berubah total dan visual yang disajikan sangat berbeda, jelas kalian harus menutup harapan kalian itu. Justice League Snyder Cut ini hanya menambahkan bagian-bagian yang hilang dari rencana awal Snyder. Dengan durasi yang sangat panjang, bisa saja nantinya kalian akan sedikit bosan. Tapi kalau kalian benar-benar ingin menikmati filmnya, lebih baik kalian menonton film ini dengan melupakan Justice League yang sudah kalian tonton sebelumnya. Dengan begitu, kalian pasti akan menikmati filmnya. Terlepas dari semua itu, mari kita berharap Justice League Snyder Cut ini akan menjadi awal kebangkitan dari DCEU dengan dunia yang lebih luas lagi, seperti apa yang sudah dilakukan mereka lewat film animasi, lewat Justice League Dark Apocalypse Wars, ataupun di Crisis on Infinite Earth. Nah, sampai di sini dulu bincang-bincang singkat kita terkait kehadiran Green Lantern di Justice League Snyder Cut. Jika kalian punya pandangan, teori, ataupun pendapat lain, yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.